Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masalah kesamdokan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini Kak Yatisam akan membahas tentang kasus mbaknya yang meleborkan majikannya. Ini anak baru ya dari PT, terus masih datanya masih dikunci, dia yang dinotis majikan, tapi seolah-olah majikan ini merasa bahwa dirugikan banyak gitu dari kita. Kak Yatisam juga tahu ya, dulu Kak Yatisam itu pernah diomong sama majikan Kak Yatisam itu, kenapa kamu itu nggak bisa masak katanya. Padahal pada waktu itu bukan Kak Yatisam nggak bisa masak, tapi kita masih proses adaptasi. Bagaimana ini rasa yang bagaimana yang majikan suka. Tapi kembali lagi, orang Hongkong itu kan pengennya bet perfect gitu kan. Kalau kayak gitu ngambil pembantu itu jangan yang dari standar SD SMP gitu ya cuy ya. Ambil aja Tai Hok Pat Kim. Berani gaji berapa tuh untuk profesional kerja? Iya nggak sih? Nah ini perlunya adaptasi ya. Kadang majikan itu nggak bersabar untuk mengajari kita gitu kan. Makanya di sini membutuhkan profesional CC ini kan. Nah ini tugas siapa? Tugas PT untuk memberikan pelajaran. Mereka ini membayar biaya PT itu adalah untuk belajar di Chungsam atau di PT-nya tersebut. Tapi banyak PT-PT, oknum-oknum di luar sana bukan mengajarkan si CC-nya untuk belajar bahasa, belajar masak atau apa, malah disuruh jualan, malah disuruh bantuin part-time. Nah ini nih, ini tugasnya siapa? Tugasnya mengedukasi PT-PT dan agensi-agensi ini, tugasnya BP2M ini. Iya kan? Sedangkan orang Hongkong dengan karakter seperti ini, itu pengennya tuh instan, pengennya itu udah siap kerja gitu kan. Iya dong, secara majikan mengambil kita aja mahal gitu kan. Sangat wajar banget kalau majikan itu pengen CC-nya itu ya setidaknya minimal mengertilah apa yang disampaikan majikan. Ya kan? Oke. Kita udah doa belum? Ya Kak Yatisam berdoa semoga semuanya dalam lindungan Allah ya cuy ya. Amin. Sehat walafiat buat kita semuanya. Tetap semangat. Jangan kendor. Ya kan? Kak Yatisam ngajarin kalian, kalau misalkan memang hak kalian dizolimi sama majikan, agent nggak mau bantu, udah kita naik labor sendiri aja. Labor, Departemen Tenaga Kerja Hongkong, melindungi pekerja-pekerja yang ada di Hongkong. Salah satunya adalah domestic helper. Ya kan, kita domestic helper ini ada di bawah naungan Departemen Labor. Siapapun yang zolim kepada domestic helper, tidak mendapatkan hak-haknya, tidak mendapatkan perlindungan, adanya kontrak kerja palsu atau di luar job, agent yang tidak bertanggung jawab, majikan yang tidak bertanggung jawab, kita boleh mereport dan meminta keadilan. Biarkan labor yang menengahi atas kasus kita. Nah ini menarik nih kasusnya. Si pekerja migran ini bekerja, ya kan, dengan majikan 6 bulan. Di mana mungkin saja adanya perjanjian antara majikan dan agensi, di mana kalau misalkan dia tidak cocok dengan CC-nya, dia bisa mengganti dengan biaya lebih murah. Mungkin saja, ya kita kan boleh menduga-duga, ya kan? Ini pekerja migran udah baik nih, udah bagus nih, mempertahankan pekerjaannya supaya bisa membayar potongan, ya kan? Saat sudah membayar potongan dan sudah lunas, harusnya bisa menikmati gaji full di bulan depannya. Ini malah di one man notice sama majikannya. Di mana majikan ini playing victim, di mana kamu nanti nggak bisa kerja lagi di sini, ya kan? Doktrin ini kita tuh jangan percaya ya. Jadi teman-teman Kak Yatisam di luar sana, kita tuh nggak usah takut gitu dengan ancaman-ancaman majikan kayak gitu. Ingat, majikan, agensi, siapapun itu tidak bisa mengkompor-kompori imigrasi dalam penurunan visa kerja kamu. Imigrasi jelas, visa itu tidak turun kalau kalian tersandung salah satunya adalah criminal case. Kalau misalkan kalian bebas hukum dan kalian diputus kontrak secara prosedural, apapun itu alasan majikan, gak jadi masalah. Walaupun tuduhan pencurian, selama tidak terbukti, yuk kalian masih bisa kerja. Visa kalian insya Allah bisa turun. Ya, kecuali saat kalian sudah mengaku di depan hakim, iya Pak Hakim saya mencuri, hancurlah visa kerja kita, baru. Tapi kalau misalkan tidak terbukti, kenapa? Ya bisa lah turun. Ya, jadi kita tuh jangan mau dibego-begoin sama majikan kayak gini. Nah ini, Kak Yatisam bagaimana membangkitkan semangat teman-teman yang sudah
udah kita kena mental di rumah majikan, agensi ini juga kena mental. Inilah ya pentingnya nih ya, mungkin saja nih bisa didengar KJRI untuk bisa memberikan penyuluhan kepada agensi, dan semoga aja sih di semua agen-agen itu diberikan yang namanya bagian konsultasi gitu kan untuk masalah mental pekerja migrannya ini. Kan agen itu kan gede-gede ya cuy ya di sini ya kan. Sumber penghasilan itu ya dari pekerja migran yang totalnya itu lebih dari 100.000 itu pekerja migran di Hong Kong. Indonesia itu sendiri 100.000 lebih cuy yang bekerja di sini. Maksud kayak Isam, berikan satu agensi itu konsultasi gratis gitu kan, di mana ada sebuah wadah untuk menyalurkan unek-uneknya. Nah ini bisa menjadi revisi. Ribet, ya Isam ribet. Kita ini bisnis, money, ya kan? Nah inilah bedanya agensi yang berjangka panjang sama agensi yang cuma cari untung aja. Ingat ya, agensi yang tidak baik ini akan tunduk dalam naungan KJRI. Jadi kalau misalkan agen nggak macam-macam gitu kan, udah reportin aja ke KJRI. Lantai 1 di belakangnya Pak Sapam, di situ bagian pengaduan. Panggil agennya, nggak bisa ngomong. Ya, karena KSM juga nyuruh anak nih hari ini untuk datang ke agensi, untuk ke KJRI. Karena apa? Karena posisinya si pekerja migran ini tidak menotis majikan, tapi agensi ini mengompori kalau dia harus tanda tangan di one man notice tersebut. Kok bisa agen ini menyuruh Cece yang masih baru untuk one man notice? Iya kan? Seolah-olah ini Cece-nya yang mengundurkan diri. Gila kamu Jen. Iya kan? Jangan mau ya, buat kalian yang kalian masih pengen kerja, terus disodorin surat notis sama agensi, terus kalian harus tanda tangan, terus kalian ikut tanda tangan. Jadi pastikan dulu surat notis itu siapa dulu yang tanda tangan. Kalau di kolom majikan itu nggak ada tanda tangan, ya kamu nggak boleh tanda tangan ya. Karena apa? Karena itu artinya berarti kamu yang memutuskan kontrak. Jangan mau kita dibodoh-bodohi seperti itu. Kenapa Kaisang dampaknya? Dampaknya kita nggak dapat hak kita loh. Itu berarti kita yang pengen keluar loh dari rumah majikan. Majikan jadi akhirnya apa? Membayar sisa gajinya saja. Ya udah, karena kamu yang menotis, ya udah kamu keluar sekarang aja, saya bayar cuma beberapa hari. Nggak bisa kayak gitu, ya kan? Terus Kaisam nanya, kamu dicarikan agen majikan lagi nggak? Karena apa? Karena agen itu kan yang masih bisa mencarikan majikan, karena data dia masih dikunci. Minimal kalian bekerja 11 bulan dulu baru bisa diproseskan agen lain, ya kan? Kalau di bawah 11 bulan otomatis semua agen yang masih bekerja sama dengan PT tersebut, ya kan? PT itu kan bekerja sama dengan 10 agensi yang di sini cuy. Nah, agen ini mau kayak bisa mencari majikan, tapi harus meninggalkan biaya jaminan 3.000. Sedangkan sisa dari gajinya ini 1.500. Lah iya dong. Karena apa? Karena dia yang notis. Atas suruhan siapa? Agen. Berarti agennya ini yang harus bertanggung jawab. Dari kasus ini, ya kan? Kalian jangan mau kalau dipulangkan. Cari majikan dulu, tanggung jawab ini agennya. Lari ke KJRI. Temuin Ibu Murti ya, itu siapa? Ngomong, kalau ngomong sama kata kayak sama sini gitu. Kurang ajar, kenapa sih pada cerita sama Yat Isam? Ya ini mah kita tuh nggak boleh dibego-begoin gitu sama. Mau sampai kapan? 2025 kalau nggak ada yang sepikat, nggak ada yang berani coy. Biarin aja kayak Isam dibenci-benci agen ini, biar kalian itu otaknya itu kebuka itu. Jangan mau dibodoh-bodohin. Terus ke KJRI ngomong, Bu, saya keadaannya disuruh notis sama agen Bu, tapi agen mau carikan majikan, tapi saya harus bayar 3.000, saya nggak punya uang Bu, 1.500 katanya nggak mau Bu agen. Apa nggak dipanggil itu agen? Apa benar kamu kayak gini? Carikan dia majikan. Ngomong apa kalau KJRI sudah ngomong kayak gitu? Nurutlah agen. Ya, jadi kalau nggak nurut agen ini apa? Cabut suspennya. Jangan kasih izin untuk beroperasi dulu. Berapa bulan? Apa nggak mati itu penghasilannya? Ya. Jadi kita tuh jangan mau dibodoh-bodohi oleh agensi-agensi seperti ini. Kaisam support agen-agen yang pro dengan CC-nya, dengan keadaan kapasitas keterbatasan bahasa ini masih bisa dicarikan lagi, iya kan? Nggak ada. Menurut Kaisam pekerja migran itu nggak ada yang nggak mau kerja. Mereka kesini itu karena mau kerja kok. Hanya saja adaptasinya ini ada yang pengen instan atau enggak gitu kan? Nah begitu ya, Kaisam harap sih semoga agen-agen itu bisa berdiri di tengah gitu kan, memilah dulu nih siapa nih, kalau misalkan memang majikan yang nggak baik, yuk kita bantu loh, setidaknya bantu juga leborkan, ya kan?
Kayak si pekerja migran ini yang mau Kaisang bahas. Jadi ceritanya si pekerja migran ini bekerja 6 bulan, sudah membayar potongan secara lunas, dinotis sama majikan, tapi majikan ini rugi untuk membayar 1 bulan full. Jadi macam-macam nih, dari bulan-bulan yang lalu dia juga udah dipotong gaji, dari ganti kapjan $800, ganti saringan sayur ya kan $40. Setiap bulan ada aja yang dipotong. Bagaimana Kaisang kalau kayak gitu? Kalian kumpulkan bukti ya kan bahwa majikan suka memotong ya kan. Kalau di atas 300 kita boleh nolak. Cara nolaknya gimana ya? Jangan tanda tangan, jangan mau menerima gaji kita gitu kan. Terus Kaisang nanti kita nggak gajian gimana? Kita laporkan ke labor. Udah tahan aja deh. Tahan aja wis, nggak apa-apa nggak gajian. Ngomong aja sama keluarga. Saya nggak ambil gaji saya karena majikan saya maafan, nggak bisa kayak gini. Udah nggak apa-apa. Ya. Dalam 1 bulan kalau majikan nggak mau memberikan gaji kita secara full gitu kan, yuk kita mintanya sama labor ya kan. Tapi ini baik nih si pekerja migrannya, menghargai agensi, nurut aja kata agensi. Udah nggak apa-apa, kan masih di bawah $300, udah terima aja supaya kamu jangan dipecat. Padahal ada udang di balik reject agent ini, di mana dia mempertahankan pekerja migran untuk bekerja di sini. Tapi apa? Tapi dia juga nggak mau nih pekerja migrannya nggak bayar potongan ini ya kan. Makanya disemangati, udah nggak apa-apa dipotong, nanti saya bantu ke depannya. Ujungnya di 6 bulan kerjanya dia malah apa? Dia malah dinotis sama majikannya. Otomatis harapannya hancur dong. Agent PT-nya udah nggak mau bantu untuk cari majikan. Jadi akhirnya si pekerja migran juga udah kena mentalnya ya, dia juga pengen pulang aja. Tapi dalam drama 1 bulan mau pulangnya, ini udah ada perkataan, kalau kamu bangun telat ya kan 1 jam itu dipotong $80. Kan lucu ya. Dan baju-baju yang dikasih sama majikannya itu kan udah sobek dan lain-lain. Ada beberapa yang udah dibuang cuy, dan itu diminta kembali sama majikannya ya kan. Ada beberapa baju yang sudah dibuang, itu minta diganti sama majikannya. Ini kan di luar nurul ini kan. Oh nggak bisa kayak gitu. Sedangkan pemotongannya ini lebih dari $300. Kaisang, bagaimana? Masa iya saya pulang dengan bayar potongan terakhir agensi saya ini, saya nggak bawa uang pulang Kaisang. Gimana? Ya kan? Nanti nih, hari Jumat dia keluar dari rumah majikannya. Kaisang ngomong, coba pastikan dulu berapa hak kamu, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan. Ya kan, karena kamu bekerja 6 bulan, ya dapatlah sekitar 4 harian kamu dapat cuti tahunannya. Terus kamu juga jangan mau tolak semua potongan itu. Ya kan, sedangkan si pekerja migran ini punya bukti-bukti, ya kan? Apa yang harus saya lakukan Kaisang? Coba lihat potongannya berapa. Kalau lebih dari 1.000 berapa, udah kamu nggak usah ambil hak kamu keluar aja. Ya kan? Nanti kita langsung ke labor. Udah, nggak usah banyak pilih pala cuy sama majikan kayak gitu. Tinggalkan semua haknya, udah kita keluar tangan kosong, kita langsung lari ke labor. Pak, saya akan menuntut, mengeklaim kayak gini, ini buktinya. Apa nggak majikan itu dipanggil nanti? Panggil itu sama labor. Didudukkan kayak gitu. Apa ini dalilnya? Ya kan? Hak-haknya, ya kan? Dengan bukti yang kita punya, ya kan? Ya nggak bisa ngomong lah majikan, kamu bayar hakmu segini, tuntutan pekerja migran segini, ya kan? Ya harus dibayar sama majikan, nggak ada enggak. Udah di labor itu akan dikasih haknya, udah nggak usah takut. Makanya, jadi jangan bodoh kita menandatangani surat yang kita nggak ngerti. Jangan bodoh menandatangani surat pemotongan yang di luar nurul gitu kan. Ya kan, sedangkan si pekerja migran ini punya bukti-buktinya saat dia dikasih baju, saat dia diminta ini, diminta itu. Udah nggak usah banyak pilih pala. Keluar, tinggalkan hak, kita ambil di labor, cair semuanya. Nanti Kaisang dia tidurnya di mana? Di boarding agent. Kalau agent nggak mau ngasih boarding, lapor ke KJRI, minta boarding. Nanti juga ditempatkan di boarding. Biarin aja kita dinesuin sama agent gimana, diomong nggak enak gimana. Kamu loh udah enak, udah saya kasih potongan 6 bulan. Ya kan, masa nampung saya 7 hari saja atas kasus labor, masa nggak mau, ya kan? Udah, kalau misalkan kita merasa bahwa kita ini dikucilkan oleh agensi dan majikan, kita tuh harus lebih kuat cuy. Nggak ada yang bisa menguatkan diri kita selain kita sendiri. Oke? Kalau agent nggak nerima, Kaisang carikan shelter, tidur di shelter sana, tuntut majikan kamu sampai hak kamu terbayar semuanya, terbayar semua, pulang, selesai. Pilihannya apa? Kamu masih pengen kerja ke Hongkong atau enggak? Kalau kerja di Hongkong, datang lagi ke PT-nya. Saya mau diproseskan lagi. Karena bukan saya yang nggak mau kerja, tapi saya dinotis sama majikan. Nggak mau ribet merosesin kamu. Laporkan PT-nya ke BP2MI. Data saya masih dipegang sama PT itu, Pak. Saya mau minta dipelimpahan data ke PT lain, supaya PT lain bisa memproseskan saya. Dari jiwa-jiwa berani kita, maka tidak ada orang yang menzolimi kita, cuy. Kita walaupun kita kerja sebagai pembantu, tapi SDM kita ini harus pintar. Harus berani menghadapi orang-orang dengan sistem-sistem mereka yang masih seperti itu.
Kalau bukan kita yang berani, mau siapa lagi? Bener nggak? Sepakat ya? Wes, dari sini Gen 1, 2, 3 udah bisa ngelawan semua. Saat kita ngelawan kebenaran, ya nggak jadi masalah. Ya kan? Oke? Nah, good job. Nah, ini mbaknya nanti kita lihat ya hari Jumat, apakah hak-haknya terbayar. Kalau nggak usah banyak pilih pala. Kaisang bawa ke lebor. Buat kalian, jangan berat kaki kalian untuk ke lebor. Nggak usah mikir organisasi ini, organisasi, laporkan sendiri aja bisa. Gak bisa bahasanya Kaisam, pakai Google Translate, gampang. Ya, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga memberikan kekuatan kita untuk bisa memperjuangkan hak kita sendiri. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.